Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karinata Syatama, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review 3 jurnal artikel. Ini udah ada soal-soal yang sudah terlampir. Untuk soal yang pertama yaitu cari 3 artikel jurnal ilmiah terbaru 5 tahun terakhir terkait topik pengaplikasian turunan atau kalkulus pada teknik informatika. Untuk soal nomor 2, buatlah review dari 3 artikel jurnal sesuai template yang sudah ditentukan dengan memperhatikan yang pertama, inovasi atau kebaruan dari artikel jurnal. Yang kedua, kerelevansian artikel jurnal dengan topik. Yang ketiga, kontribusi atau dampak artikel jurnal pada teknik informatika. Untuk soal nomor 3 yaitu membuat tema dan judul baru penelitian pengembangan atau dari kebaruan yang didapat. Di sini sudah saya lampirkan jawabannya. Untuk judul artikel yang pertama yaitu implementasi arsitektur ResNet 152 untuk klasifikasi uang kertas rupiah dengan metode transfer learning. Untuk judul artikel yang kedua yaitu pembuatan animasi integral sebagai implementasi grafika komputer dengan menggunakan Morphing dan OpenGL. Untuk judul artikel yang ketiga yaitu prediksi rentet waktu penjualan barang menggunakan algoritma backpropagation. Untuk artikel pertama yaitu Jati atau Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika. Pada artikel yang kedua yaitu Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Sistem Komputer TGD. Untuk jurnal yang ketiga yaitu Jurnal Collaborative Science. Untuk nomor ISN di sini sudah tertera. Untuk volume dan halaman juga sudah tertera di tabel. Untuk tahun terbit, artikel yang pertama terbit pada tahun 2024, untuk artikel yang kedua 2022, untuk artikel yang ketiga 2023. Untuk nama penulis sudah tertera, begitupun tanggal dan link artikel. Pada bagian abstrak, artikel pertama yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi uang kertas rupiah dengan metode transfer learning dengan mengkombinasikan metode transfer learning dan arsitektur ResNet 152. Hasil pengujian dan evaluasi model menunjukkan performa yang cukup baik. Hal ini terlihat dari visualisasi kurva receiver operating characteristic atau ROC dan confusion matrix. Kurva ROC menampilkan grafik yang stabil pada akurasinya dan grafik penurunan pada loss. Selain itu, hasil model dengan confusion matrix menunjukkan nilai true positif dan true negatif lebih besar dibandingkan nilai false positif dan false negatif, dan nilai FP dan FN seluruhnya adalah 0. Untuk abstrak pada artikel yang kedua yaitu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan algoritma morphing, metode interpolasi linear dalam pembuatan animasi integral. Metode yang digunakan yaitu mengimplementasikan algoritma morphing, metode interpolasi linear pada OpenGL dan melakukan simulasi dalam bahasa pemrograman C++ yang nantinya akan menghasilkan animasi integral. Hasil dari penelitiannya yaitu animasi integral berbasis algoritma morphing dengan interpolasi linear yang diimplementasikan menggunakan OpenGL dan C++ dan berpotensi diterapkan dalam pendidikan dan grafika komputer. Pada abstrak artikel yang ketiga yaitu penelitian ini bertujuan untuk memprediksi jumlah penjualan barang pada periode berikutnya menggunakan analisis neural network dengan algoritma backpropagation. Nah, penelitian ini juga menggunakan metode analisis data time series dengan memanfaatkan algoritma neural network berbasis backpropagation. Neural network juga digunakan untuk memprediksi angka penjualan periode berikutnya berdasarkan data transaksi penjualan sebelumnya. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan arsitektur neural network untuk berbagai produk seperti Indomie goreng spesial MN, gula lokal 1 kg dan lainnya dengan nilai MSE atau UMK yang berbeda-beda. Untuk kesimpulan dari 3 artikel di bagian abstrak yaitu
tema dari ketiga artikel ini adalah penerapan turunan atau kalkulus pada teknik informatika, tetapi penggunaan metode yang berbeda. Artikel pertama menggunakan transfer learning untuk klasifikasi uang. Artikel kedua menggunakan morphing dengan interpolasi linear untuk animasi. Dan artikel ketiga neural network untuk prediksi penjualan. Semuanya artikel ini bertujuan untuk menghasilkan hasil yang akurat dan valid. Pada bagian pendahuluan, artikel pertama yaitu uang kertas rupiah di Indonesia sangat beragam. Ada suatu fenomena yang umum terjadi dalam masyarakat di Indonesia, yaitu ketidakpedulian masyarakat dalam mengenali dan menjaga uang rupiah mereka, sehingga diperlukan sistem yang efisien dan tepat untuk membantu masyarakat dalam mengidentifikasi uang kertas rupiah. Pada artikel yang kedua yaitu bagaimana mengembangkan animasi integral yang memanfaatkan teknik morphing dengan metode interpolasi linear untuk mempresentasikan konsep integral secara visual menggunakan grafika komputer. Pada penelitian ini juga berfokus pada penerapan algoritma dan teknologi yang tepat seperti OpenGL dan C++ untuk menciptakan animasi dua dimensi yang dapat mendukung pemahaman materi matematika. Untuk artikel yang ketiga yaitu swalayan sebagai tempat transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari. Kadangkala kesulitan dalam menentukan berapa jumlah barang yang harus di stok sebagai antisipasi kekosongan barang. Akibatnya, dari segi bisnis, swalayan akan mengalami kerugian dikarenakan transaksi tidak berjalan lancar. Di sisi lain, juga pelanggan atau pembeli tidak dapat terlayani dengan baik karena pihak swalayan tidak mampu untuk menyediakan kebutuhan masyarakat atau pembeli. Untuk kesimpulan dari pendahuluan ketiga artikel yaitu ketiga artikel ini menjelaskan tentang pentingnya penggunaan teknologi untuk menyelesaikan masalah sehari-hari seperti membantu masyarakat mengenali uang kertas, membuat animasi dengan grafika komputer, dan mengelola stok barang di swalayan agar tidak kehabisan atau kelebihan barang. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Untuk metode yang pertama pada artikel pertama yaitu menggunakan metode penelitian. Yang digunakan yang pertama adalah blok diagram pengujian yang diawali dengan mengumpulkan sejumlah citra data yang diperlukan dalam penelitian. Selanjutnya data diolah dengan beberapa tahapan. Pre-processing mengenai include top, weight, input shape, dan classes. Kedua, metode dataset. Dataset dikumpulkan dari gambar dalam format JPG. Untuk metode penelitian pada artikel yang kedua yaitu metode penelitian yang digunakan adalah metode computer graphic morphing, OpenGL, algoritma interpolasi linear, CLUT, animasi, dan integral. Untuk metode penelitian artikel yang ketiga digunakan adalah neural network dan algoritma backpropagation melalui metode proses training yaitu input layer atau menentukan model, hidden layer, output layer, momentum perbandingan, fungsi aktivasi, dan perbandingan metode atau analisis. Untuk kesimpulan dari ketiga metode itu yaitu metode penelitian yang digunakan dalam ketiga artikel cukup jelas dalam menjelaskan langkah-langkah utama dan teknik yang diterapkan. Semua artikel memberikan gambaran dasar mengenai metode yang digunakan. Selanjutnya ada bagian hasil dan pembahasan. Pada artikel pertama, hasilnya yaitu relevan dengan metode yang digunakan untuk penelitian dan pembahasan didukung dengan data yang logis. Hasilnya yaitu dengan menggunakan arsitektur ResNet 152 menunjukkan hasil dan kinerja model yang baik dalam proses pelatihan modelnya. Hasil dan pembahasan pada artikel yang kedua yaitu artikelnya relevan dengan
tujuan penelitian karena berhasil menerapkan algoritma morphing metode interpolasi linear untuk membuat animasi integral. Hasilnya itu logis, ditunjukkan melalui kode program, tabel perhitungan manual, dan terdapat grafik juga. Untuk hasil dan pembahasan pada artikel yang ketiga yaitu relevan dengan metode yang digunakan untuk penelitian karena metode neural network dengan algoritma backpropagation cocok untuk tujuan penelitian, yaitu memprediksi jumlah stok barang. Hal yang perlu ditingkatkan pada klasifikasi uang rupiah yaitu cukup menambahkan variasi data seperti uang rusak atau palsu, serta pengujian lebih lanjut di dunia nyata untuk meningkatkan akurasi deteksi. Pada animasi integral, mengoptimalkan rendering untuk perangkat dengan sumber daya terbatas dan menambahkan objek 3 dimensi untuk meningkatkan kualitas visualisasi. Pada prediksi penjualan, menambahkan faktor eksternal seperti musim atau promosi untuk memperbaiki akurasi prediksi dan mencoba algoritma lain seperti LSTM. Kelemahannya pada artikel pertama, kurangnya variasi data pada kondisi uang yang ekstrim seperti uang rusak, berat, atau palsu. Kayak misalnya uang sobek atau uang palsu. Pada animasi integral, keterbatasan performa rendering pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Pada artikel ketiga, tidak membahas cukup faktor eksternal yang mempengaruhi penjualan seperti faktor musiman atau promosi. Kesimpulan artikel pertama yaitu penelitian klasifikasi uang rupiah efektif, namun perlu ditingkatkan dengan menambah variasi data uang rusak atau uang palsu dan pengujian di dunia nyata untuk akurasi yang lebih baik. Pada artikel kedua, kesimpulannya yaitu animasi integral berhasil, namun perlu optimasi rendering untuk perangkat terbatas dan penambahan objek 3 dimensi untuk kualitas visual lebih baik. Kesimpulan pada artikel ketiga yaitu prediksi penjualan sudah baik, tapi perlu menambahkan faktor eksternal seperti musim atau promosi untuk lebih akurat. Kelemahannya adalah kurangnya pembahasan tentang faktor-faktor ini yang mempengaruhi penjualan. Kesimpulannya yaitu hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian dan menunjukkan efektivitas metode yang digunakan. Selanjutnya pada bagian kualitas dan kredibilitas atau keaslian. Artikel pertama, artikel ini asli karena untuk mengklasifikasikan uang rupiah kertas dengan metode transfer learning. Pada artikel kedua, artikel tersebut asli karena membahas tentang cara membuat animasi integral dengan menggunakan morphing dan OpenGL. Pembahasan dan hasilnya pun ada tutorialnya. Pada artikel ketiga, artikel ini asli karena dengan menggunakan metode neural network dan algoritma backpropagation untuk memprediksi stok barang di swalayan. Untuk kesimpulannya, ketiga artikel tersebut berkontribusi dengan baik di bidang teknik informatika. Pada artikel pertama, menggunakan AI untuk mendeteksi uang palsu dengan cara yang lebih akurat. Pada artikel yang kedua, menggunakan animasi untuk memvisualisasikan konsep-konsep matematika supaya jadi lebih gampang dimengerti. Pada artikel yang ketiga, itu menggunakan AI untuk mengecek kelebihan atau kekurangan stok barang agar bisnis jadi lebih efisien. Selanjutnya ada bagian referensi. Ini kayak daftar pustaka ya. Ini sudah terlampir pada lembar jawab. Jadi saya bacakan saja kesimpulannya. Untuk artikel atau jurnal pertama itu kredibel. Untuk daftar pustaka nomor 1 terdaftar pada Skopas, nomor referensi nomor 2-3 terdaftar dalam Sinta 3, nomor referensi nomor 4-5 terakreditasi peringkat 2, nomor 6-11 Sinta 4. Untuk artikel kedua ada yang masuk jurnal tetapi tidak terindeks dan ada juga yang tidak masuk jurnal. Pada referensi artikel ketiga terdapat keterangan non riset atau tidak kredibel. Untuk kritik metode. Pada artikel pertama
Metode penelitian dataset yang digunakan emisi 2022 sehingga kurang efektif jika digunakan pada tahun terbitnya. Pada artikel yang kedua, penelitian menggunakan objek dua dimensi untuk membuat animasi integral sebagai implementasi grafika komputer dengan menggunakan morphing dan OpenGL sehingga kurang efektif. Pada artikel yang ketiga, kritik metodenya yaitu kelemahan pada metode neural network dengan backpropagation adalah membutuhkan banyak data, proses pelatihan yang memakan waktu, dan sulit dipahami cara kerjanya. Untuk kesimpulannya, yaitu artikel pertama disarankan menggunakan dataset yang lebih baru secara berkala supaya hasilnya relevan. Artikel kedua, daripada menggunakan objek dua dimensi, lebih baik menggunakan tiga dimensi agar animasinya lebih realistis. Artikel ketiga, bisa coba algoritma lain seperti transfer learning yang lebih sederhana, tidak butuh banyak data, dan tidak memakan waktu lama. Selanjutnya, pada bagian kualitas analisis, pada artikel pertama itu menginterpretasikan data gambar uang sebagai hal penting untuk melatih model deteksi uang palsu. Dengan semakin banyak variasi data, akurasi model akan semakin baik. Hubungan sebab akibatnya menunjukkan bahwa semakin beragam data yang digunakan, semakin akurat model dalam mengenali uang palsu di berbagai kondisi fisik. Namun, kelemahan model adalah kurangnya variasi data pada kondisi ekstrim uang rusak atau palsu dan perlu pengujian lebih lanjut di dunia nyata. Sarannya untuk penelitian lanjutan adalah untuk menambah variasi data dan fine-tuning model untuk meningkatkan akurasi deteksi serta mengadaptasi teknologi ini untuk aplikasi real-time di sistem pembayaran otomatis. Kualitas analisis pada artikel yang kedua, yaitu data dalam artikel ini penting untuk visualisasi integral menggunakan morphing dan OpenGL yang membantu pemahaman siswa. Semakin banyak variasi objek, semakin efektif animasi dalam menjelaskan konsep. Animasi yang lebih realistis dan interaktif dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika. Namun, artikel ini kurang memperhatikan efisiensi rendering di perangkat terbatas, dan animasi tiga dimensi dapat membebani kinerja. Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk menambahkan objek tiga dimensi, mengoptimalkan rendering, dan mengintegrasikan animasi ke dalam aplikasi pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa. Pada kualitas analisis artikel yang ketiga, yaitu data dalam artikel ini penting untuk memprediksi penjualan barang menggunakan backpropagation dalam neural network yang membantu pengelolaan stok. Semakin banyak data penjualan, semakin akurat prediksi yang dihasilkan. Artikel ini juga menggali hubungan antara jumlah data historis dan akurasi prediksi. Kritiknya yaitu kurang membahas faktor eksternal yang mempengaruhi penjualan seperti musim atau promosi. Disarankan untuk menambah data eksternal, menyesuaikan model, dan mencoba algoritma lain seperti LSTM, serta mengintegrasikan model dengan sistem manajemen stok untuk keputusan real-time. Untuk kesimpulannya, yaitu ketiga artikel ini memberikan analisis yang mendalam. Artikel pertama itu membahas pentingnya variasi data untuk deteksi uang palsu. Artikel kedua berfokus pada penggunaan morphing dan OpenGL untuk visualisasi integral. Artikel ketiga menganalisis data penjualan dan memberikan saran untuk perbaikan model dan pemahaman data eksternal. Selanjutnya ada bagian relevansi dengan topik penelitian. Relevan dengan tren teknologi terkini karena membahas penggunaan AI dan deep learning untuk mengklasifikasikan uang kertas menggunakan model ResNet 152. Pada artikel yang kedua ini, artikel ini relevan dengan topik karena membahas tentang animasi integral dapat dibuat dengan menggunakan algoritma morphing dan metode interpolasi linear yang dijalankan dengan bahasa pemrograman C++ dan library OpenGL yang masih terkait dengan logika matematika. Pada artikel yang ketiga, relevan karena isi artikel ini relevan dengan pembahasan penelitian dengan logika matematika karena menggunakan algoritma backpropagation pada neural network untuk peramalan penjualan.
Untuk kesimpulannya itu, ketiga artikel ini saling terkait karena membahas penerapan kalkulus baik dalam AI, pemrograman animasi maupun peramalan penjualan, ada penerapan kalkulusnya. Pada bagian kontribusi pada teori penelitian, untuk artikel pertama itu berisi tentang klasifikasi uang rupiah menggunakan transfer learning, memberikan dasar teori tentang penggunaan ResNet 152 untuk mendeteksi uang palsu. Artikel ini juga memberikan wawasan tentang penerapan teknologi ini untuk mendeteksi uang palsu dengan meningkatkan akurasi menggunakan data uang rupiah yang beragam. Untuk artikel yang kedua itu berisi tentang pembuatan animasi integral menggunakan morphing dan OpenGL, memberikan dasar teori mengenai morphing dan interpolasi linear dalam animasi. Artikel ini juga memberi wawasan tentang penggunaannya dalam visualisasi konsep integral. Pada artikel yang ketiga itu berisi tentang prediksi rentet waktu penjualan barang menggunakan algoritma backpropagation, memberikan dasar teori mengenai penggunaan neural network dan backpropagation untuk memprediksi penjualan. Artikel ini juga memberikan wawasan tentang penerapan algoritma ini dalam analisis data penjualan untuk memperkirakan kebutuhan stok barang. Jadi pada bagian kesimpulan, itu ketiga artikel tersebut memberikan wawasan atau data yang mendukung untuk penelitian selanjutnya. Artikel tentang klasifikasi uang rupiah dengan transfer learning memberi pemahaman untuk meningkatkan akurasi deteksi uang palsu. Artikel tentang pembuatan animasi integral dan morphing dan OpenGL memberikan ide untuk visualisasi konsep matematika. Sedangkan artikel tentang prediksi penjualan barang dengan backpropagation memberikan data yang berguna untuk mengembangkan model prediksi penjualan yang lebih tepat. Selanjutnya ada keterkaitan antar artikel, hubungan tematik antar artikel. Pada artikel yang pertama itu klasifikasi uang rupiah dengan transfer learning, mengembangkan teknologi untuk mendeteksi uang palsu dengan akurasi tinggi menggunakan machine learning. Pada artikel yang kedua itu pembuatan animasi integral dengan morphing dan OpenGL menerapkan teknik visualisasi dalam pembelajaran matematika, khususnya untuk membantu siswa memahami konsep integral melalui animasi interaktif. Pada artikel yang ketiga itu prediksi penjualan dengan backpropagation memanfaatkan neural network untuk memprediksi kebutuhan stok barang di masa depan, membantu toko atau swalayan mengelola inventaris dengan lebih efisien. Bagian selanjutnya, kebaruan dan inovasi. Ide, gagasan, atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Artikel pertama itu klasifikasi uang rupiah menggunakan transfer learning. Ide atau gagasan baru yang diusulkan adalah penerapan transfer learning dengan menggunakan model pre-trained seperti ResNet 152 untuk mendeteksi uang rupiah, termasuk uang rusak atau palsu. Pendekatan baru ini memungkinkan deteksi lebih akurat dan efisien, serta penerapan di mesin kasir otomatis dan aplikasi mobile untuk deteksi uang palsu secara real time. Pada artikel kedua ini mengusulkan penggunaan morphing dengan interpolasi linear untuk membuat transisi halus dalam animasi integral, serta penerapan OpenGL untuk meningkatkan performa grafis dan visualisasi konsep matematika secara interaktif. Pada artikel ketiga mengusulkan penggunaan algoritma backpropagation dalam neural network untuk memprediksi penjualan barang berdasarkan data historis. Pendekatan baru ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi prediksi dengan memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis pola penjualan dan memperkirakan kebutuhan stok barang di masa depan. Untuk kesimpulannya itu, ketiga artikel ini memiliki keunggulan karena masing-masing mengusulkan pendekatan baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam bidangnya. Pada bagian selanjutnya itu ada kelemahan. Artikel pertama, kelemahannya pada metode, yaitu karena hanya menggunakan dataset 2022 saja. Pada artikel kedua, kelemahannya yaitu metode dan hasil, yaitu menggunakan objek dua dimensi sehingga hasilnya kurang realistis. Pada artikel ketiga, kelemahannya pada metode, karena metode yang digunakan membutuhkan data yang banyak dan prosesnya cukup rumit. Pada bagian selanjutnya ada hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.
Pada artikel pertama, untuk penelitian lanjutan, perlu menambah variasi data uang rusak atau palsu, fine-tuning model untuk akurasi lebih baik, dan menggunakan model lebih ringan untuk aplikasi di ponsel. Penerapan di mesin kasir otomatis atau aplikasi mobile juga penting, serta memperluas deteksi ke mata uang lain. Pada artikel kedua itu untuk penelitian lanjutan, animasi integral menggunakan morphing dan OpenGL perlu ditingkatkan dengan objek 3 dimensi untuk membuatnya lebih realistis. Selain itu, integrasi animasi ke dalam aplikasi pembelajaran juga penting untuk mempermudah pemahaman konsep integral dalam pendidikan matematika. Pada artikel ketiga itu untuk penelitian lanjutan, model prediksi penjualan perlu menambah variasi data, termasuk faktor eksternal seperti musim atau promosi untuk meningkatkan akurasi. Hyperparameter tuning juga perlu dan penting untuk optimasi model, dan mencoba algoritma lain seperti LSTM dapat membantu menangani data time series yang lebih kompleks. Selain itu juga mengintegrasikan model dengan sistem manajemen stok memungkinkan prediksi digunakan secara real time untuk pengelolaan persediaan dan keputusan pembelian. Pada bagian kesimpulan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Pada klasifikasi uang rupiah, perlu menambah variasi data fine-tuning model. Untuk animasi integral, tambahkan objek 3 dimensi dan integrasikan dalam aplikasi pembelajaran. Pada prediksi penjualan, perlu variasi data, hyperparameter tuning, dan penggunaan algoritma lain seperti LSTM, serta integrasi dengan sistem manajemen stok. Hal yang perlu dikembangkan, pada artikel pertama itu perlu dikembangkan metode dataset berkala dan dataset terbaru agar lebih efisien. Pada artikel kedua, menggunakan objek 3 dimensi agar lebih realistis animasinya. Dan pada artikel yang ketiga itu memperluas aplikasi model untuk digunakan di berbagai jenis bisnis, tidak hanya di toko fisik tapi juga di e-commerce atau toko daring. Kesimpulannya, yang perlu dikembangkan dari ketiga artikel ini adalah menggunakan data terbaru agar prediksi penjualan lebih akurat, menambahkan objek 3 dimensi untuk animasi yang lebih realistis, dan memperluas model untuk digunakan di berbagai bisnis termasuk e-commerce. Bagian selanjutnya ada usulan pengembangan. Pada artikel pertama, buat model lebih sederhana agar bisa digunakan pada ponsel dan tambahkan data uang lusuh atau rusak atau palsu agar hasilnya lebih akurat. Hasil dari penelitian ini juga bisa bermanfaat bagi manusia agar mempermudah deteksi uang palsu, mempercepat transaksi di swalayan atau sejenisnya, dan juga untuk mempermudah tunanetra mengenali uang. Pada artikel kedua disarankan untuk membuat algoritma morphing lebih cepat dan halus, dan pengembangan ketiga dimensi juga bisa membuat aplikasi lebih luas. Manfaatnya, animasi ini membantu siswa belajar integral dengan cara yang lebih visual, mendukung pembelajaran online dan bisa digunakan di desain grafis dan animasi. Pada artikel ketiga disarankan untuk menambah data dan menyempurnakan model agar lebih akurat, serta menghubungkannya dengan sistem stok supaya pengambilan keputusan lebih cepat. Manfaatnya membantu toko mengelola stok dengan lebih baik, mencegah kerugian, dan memberikan layanan yang lebih baik terutama bagi UMKM. Pada bagian kesimpulan, saran dari ketiga artikel ini bermanfaat banyak orang. Menyederhanakan model dan menambah data uang rusak atau palsu bisa bantu deteksi uang palsu dan mempercepat transaksi. Pada animasi integral yang lebih halus dan pengembangan 3 dimensi mempermudah siswa belajar matematika dan bisa dipakai di desain grafis. Selain itu, perbaikan prediksi penjualan dan pengelolaan stok bantu toko menghindari kerugian dan tingkatkan layanan khususnya untuk UMKM. Pada bagian aplikasi praktis, di bagian hasil temuan, artikel pertama mesin deteksi uang palsu. Pada artikel kedua, yang pertama teknik morphing dapat digunakan untuk animasi karakter atau objek yang berubah bentuk dalam game. Pada yang kedua, animasi integral dapat digunakan untuk menjelaskan konsep matematika seperti integral dengan visual yang lebih mudah dipahami. Hasil temuan pada artikel ketiga diterapkan di kehidupan nyata karena metode neural network dan propagation membantu memastikan ketersediaan barang yang tepat, menghindari kekurangan atau kelebihan stok, dan meningkatkan efisiensi operasional.
Kesimpulannya, ketiga artikel dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau teknik informatika. Seperti artikel pertama bisa digunakan untuk mendeteksi uang palsu, biasanya digunakan di bank. Artikel kedua biasa digunakan untuk visualisasi matematika dalam pendidikan. Artikel ketiga bisa digunakan untuk memprediksi stok barang. Yang selanjutnya ada dampak pada teknik. Artikel pertama pada teknik informatika. Artikel ini berdampak ketika menggunakan ResNet 152 dan Transfer Learning untuk mengklasifikasikan uang kertas sehingga AI bisa mendeteksi uang asli dan meningkatkan keamanan terhadap uang palsu. Pada artikel kedua, dampaknya itu memperkenalkan penerapan algoritma morphing dan interpolasi linier dalam animasi integral. Hal ini meningkatkan kepemahaman grafika komputer dan penerapan algoritma matematis dalam pemrograman. Pada artikel ketiga, berdampak pada teknik informatika dengan menerapkan neural network dan backpropagation untuk peramalan penjualan, meningkatkan penggunaan AI, algoritma optimasi dan pengelolaan data besar dalam bisnis. Untuk kesimpulannya, ketiga artikel berdampak pada SI atau TI dengan meningkatkan keamanan transaksi lewat deteksi uang palsu, meningkatkan pemahaman grafika komputer dan algoritma matematika, serta membantu bisnis memprediksi penjualan menggunakan AI dan pengolahan data. Selanjutnya ada bagian membuat tema dan judul penelitian pengembangan dari kebaruan dalam artikel yang direview. Saya ambil kebaruan dari artikel yang ketiga. Artikel pertama yang awalnya itu prediksi rentet waktu penjualan barang menggunakan algoritma backpropagation, mempunyai kebaruan prediksi rentet waktu penjualan sayuran di supermarket menggunakan algoritma backpropagation. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dan presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Mohon dimaklumi karena di sini masih sama-sama belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.